akan kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa mulai mengalir saat pagi hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan.
Pengorbananmu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
perjalanan kehidupan kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap maksud dan rencana-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami menaruh satu pengharapan yang besar kepada Allah, agar Engkau menerjemahkan setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar sejahtera, agar damailah hidup kami di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan berkatilah setiap kami. Persiapkan pendengaran kami yang baik, hati kami untuk menyimpan firman dan melakukannya, dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami sampai kepada maksud dan tujuan dari Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Injil Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Puji Tuhan. Ini adalah tanda kedua yang dinyatakan oleh Matius pada pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Namun perlu diwaspadai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah merupakan tanda yang khusus, tanda yang klasik. Namun demikian tanda itu berlaku secara umum, menyeluruh kepada mereka yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Tanda apa itu? Alkitab menjelaskan, yaitu mendengar kabar tentang perang, deru perang. Saudaraku, menyikapi peristiwa atau kenyataan hari ini, bahwa apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-6 sudah begitu kental kita hadapi. Diperhadapkan kepada kita satu informasi yang begitu canggih hari-hari ini. Ini adalah terkait tentang bagaimana kita mendengar terhadap berita-berita dan bagaimana tentang informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita. Alkitab menegaskan kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan masuk ke dalam peristiwa tentang peperangan itu, tetapi kita hanya mendengar berita-berita tentang perang. Saya ingin menyatakan begini Bapak Ibu Saudara, berita tentang informasi ini akan berakibat fatal kepada gereja Tuhan.
Kita mudah Bapak Ibu Saudara hari ini mendapatkan informasi-informasi. Bahkan rekan-rekan kita yang sedang kuliah pada semester akhir pun, mereka dengan mudah mendapatkan informasi atau untuk menyelesaikan skripsinya. Dulu seingat saya, Bapak Ibu Saudara, saya waktu S1, saya itu harus berbulan-bulan menyelesaikan skripsi. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, orang menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dari perkuliahan itu bisa dalam hitungan jam selesai. Saya diminta tolong oleh teman, tolong buatkan tesis. Setelah judulnya selesai, saya buat dalam waktu hanya 1 minggu kelar selesai. 120 halaman. Mengapa itu cepat sekali? Karena mempergunakan alat komunikasi. Artinya kita cukup mudah mencari data-data yang kemudian bisa saja kita angkat ke permukaan untuk mendukung apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Tapi Alkitab menjelaskan di dalam ayat yang ke-6 ini bahwa Alkitab berkata, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Rupanya Bapak Ibu Saudara, berita tentang perang, deru perang, kabar-kabar tentang perang itu, efeknya itu adalah membuat kita gelisah. Atau saya ingin mempertegas begini, manusia akhir zaman itu akan ditandai setiap hari mengalami kegelisahan. Kegelisahan tentang apa? Tentang informasi. Kita kan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita itu overload untuk informasi. Bapak Ibu Saudara bisa searching di Google lewat AI segala macam. Tanya tentang apa saja. Persoalannya adalah kalau kita tidak memiliki filter yang baik, kalau kita tidak memiliki satu dasar yang komprehensif tentang informasi itu, ada dampak negatif yang bisa saja menyerang kita. Kita akan menjadi orang yang bingung. Kita akan menjadi orang yang sulit untuk menetapkan langkah mana yang harus kita ambil. Karena semua informasi kita terima. Saya kan peminum obat amlodipin dan simvastatin. Dulu Dr. Siloam itu bilang begini, Pak, minumnya malam hari saja ya, 2 sekaligus. Jadi malam minum, kolesterol dan darah tinggi. Saya datang ke rumah sakit yang lain, di rumah sakit Anissa, mohon maaf, dokter itu bilang begini, kalau minum amlodipin dan simvastatin jangan malam, harusnya pagi. Kemarin di Facebook saya mendengar berita, harusnya minum simvastatin itu pagi dan amlodipin itu malam. Dia tidak boleh digabung. Sekarang saya yang kebingungan. Saya mau minum gabung atau beda-beda? Karena sudah sekian puluh tahun saya minum itu gabung gitu. Karena antara simvastatin dan amlodipin itu tidak bisa digabung. Karena kalau akan digabung ada senyawa negatif yang kemudian muncul. Saya tidak tahu itu.
Bagi saya yang awam tentang minum obat seperti itu, saya pun pengkonsumsi. Hari ini saya bingung. Kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang enggak. Ibu gembala bilang, minum dulu obatnya. Saya diam, saya bingung. Mana dulu yang harus saya minum? Ini adalah dampak dari sebuah informasi yang saya terima. Nah, sekali lagi, karena memang saya bukan dalam bidang itu, saya sendiri mengalami kebingungan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini terlalu banyak informasi yang berkembang. Semuanya masuk di dalam pikiran kita. Semua masuk di dalam logika kita, di kepala kita. Efek negatifnya adalah kita akan mengalami kegelisahan. Saya searching Bapak Ibu Saudara, apa sih korelasi antara informasi dengan kesehatan mental? Sehingga Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-6, ada kaitannya antara mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang itu terkait dengan jiwa yang gelisah, dengan kesehatan mental. Rupanya Bapak Ibu Saudara, informasi yang setiap hari kita dengar, terus kita dengar, baik melalui pendengaran maupun secara visual, setiap hari diperhadapkan kepada kita, itu menimbulkan efek yang negatif bagi kita. Karena memang kita tidak memiliki filter yang baik terhadap informasi itu. Nah, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ayat 6 mencatat, manusia itu akan lebih mudah gelisah, akan gampang untuk traumatik. Saya melihat posisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang lebih rentan itu sebenarnya adalah generasi Z, anak-anak kita ini. Kalau kita kan yang usia sudah lepas kendali ini, ya, usia yang lepas kendali ini kan karena dulu kita mulai tanpa alat komunikasi kan. Seingat saya tahu handphone itu tahun 94. Waktu saya diantar sekolah Alkitab, yang mengantar saya pakai handphone. Waktu itu saya terkagum-kagum, di alat komunikasinya itu ada foto dia gitu. Kok bisa ya? Nah saudaraku, anak-anak kita generasi Z ini mereka yang lebih rentan terhadap kegelisahan. Seandainya saja anak-anak kita tidak memiliki tempat yang baik untuk mereka curhat, menyampaikan kegelisahannya, akan jadi apa generasi mereka pada ke depan? Karena sekali lagi kedatangan Tuhan kedua kali ditandai oleh peristiwa ini, yang efek sampingnya adalah membuat kita gelisah. Kalau kita tidak mencari dan mendengar informasi, kita akan dianggap sebagai orang yang ketinggalan. Tapi kalau kita selalu update terhadap informasi, sementara kita tidak memiliki filter, tidak memiliki backup yang baik, tidak memiliki pemahaman komprehensif, maka kita pun akan terjebak di dalamnya. Saya coba membaca dan merenungkan bagian ini, bahwa memang tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah adanya overload informasi, terus disediakan bagi kita, terus berkembang sedemikian rupa, sehingga kalau kita tidak berwaspada, tidak berawas-awas,
Kitalah orang-orang yang masuk di dalam jebakan daripada iblis itu. Sekali lagi, paparan informasi yang terus berkembang, terus kita terima. Inilah yang pada akhirnya menjadi bumerang, menjadi senjata bagi kita. Bahkan akan membuat kita stres, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak dapat melakukan sesuatu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita perlu didik lebih ekstra. Kecenderungan mereka enggan untuk berhadapan dengan situasi. Karena hidup mereka ada di dalam bayang-bayang yang menilai-bobokkan, yang menyenangkan. Semua informasi dipandang sebagai yang baik, padahal mereka tidak punya filter yang baik untuk bisa menyaring semua informasi itu. Berapa banyak anak-anak sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu Saudara ke rumah sakit, lihat anak-anak yang masih produktif, anak-anak yang masih usia belia. Banyak di antara mereka yang mengalami trauma, yang berpusat dari kegelisahan oleh karena informasi yang begitu buas. Informasi itu baik kalau kita punya filter Bapak Ibu. Tapi informasi itu akan menjadi sebuah senjata yang mematikan bagi kita ketika kita tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang informasi itu. Akhir zaman ditandai oleh adanya peristiwa di mana manusia mendengar semua informasi terkait tentang perang, terkait tentang peristiwa-peristiwa yang menakutkan, terkait dengan informasi-informasi yang kelihatannya menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Tapi pada akhirnya ini akan menjebak dan membuat kita takut, membuat kita gelisah. Saya masih mendengar sampai hari ini anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, enggan bagi mereka untuk berhadapan dengan kenyataan kehidupan. Yang disajikan di depan mereka adalah berita-berita yang menyenangkan, informasi-informasi yang manis. Tapi kenyataannya informasi yang manis itu adalah jebakan yang akan membuat anak-anak kita terhanyut di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-7 dijelaskan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda yang selanjutnya di dalam ayat 7 adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Efek dari semua itu adalah adanya kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kapan sih terjadinya peristiwa perang antar bangsa, antar suku, antar kerajaan pertama kali? Kita tidak usah mencari informasi dari Google. Di Alkitab semuanya telah tercatat. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, mulai ayat pertama, tolong Yolan segera dibuka. Kejadian pasal yang ke-19. Ayat 2. Ayat yang ketiga. Ini Kejadian 19 ya? Iya.
Alkitab mencatat pertama kali peristiwa peperangan itu antar bangsa, antar kerajaan itu, pasal 14. Dalam pasal 14 peperangan antara dua koalisi, yaitu koalisi timur dan koalisi barat. Ayat yang kedua, pertama koalisi timur itu adalah dikepalai oleh Kedorlaomer dalam ayat yang pertama. Lalu koalisi barat itu ada 5 raja dari kota-kota lembah Sidim, termasuk di dalamnya adalah para raja-raja yang ada di kota Sodom dan Gomora. Mengapa terjadi peperangan, Bapak Ibu Saudara? Karena koalisi barat mereka harus tunduk kepada koalisi timur selama 12 tahun. Artinya mereka ditindas. Artinya mereka diperlakukan semena-mena karena memang mereka adalah bangsa dan kerajaan yang kalah perang. Tapi apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara, setelah 12 tahun mereka tunduk di bawah Kedorlaomer, kekuasaan Kedorlaomer, bagi mereka cukup memiliki kekuatan untuk memberontak. Hasil dari pertempuran itu adalah koalisi timur mengalahkan koalisi barat, sehingga yang menang itu menjarah kota-kota, termasuk mereka menjarah kota Sodom dan Gomora, di mana pada waktu itu ada Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Lalu Abram ini, karena Lot ada di situ, dia diperlakukan semena-mena, diperbudak, dibawa ke satu kerajaan yang menang. Akhirnya dalam catatan ayat itu Abram mengumpulkan 318 orang-orang yang terlatih untuk mengejar mereka. Pada akhirnya pasukan Abram menang dan membawa kembali Lot ke tempat semula. Semua rampasan dibawa Lot. Kejadian 14 mencatat inilah peristiwa perang antar bangsa pertama kali. Lalu kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa, perang pertama, perang kedua, dan diisukan perang ketiga dan seterusnya, perang dunia ketiga. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, ayat 7 telah menyatakan dengan tegas dalam Matius pasal 24 itu, tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah adanya peperangan. Sehingga dalam peperangan itu muncullah kelaparan dan gempa bumi. Peristiwa inilah Bapak Ibu Saudara yang mengkhawatirkan setiap orang percaya. Karena harapan besar kita adalah tinggal di dalam kedamaian. Tetapi justru yang dipertontonkan, yang diperhadapkan kepada kita adalah peristiwa perang antar bangsa, antar kerajaan, antar suku. Dan itu terjadi. Ini yang membuat kita khawatir. Tidak ada satu orang pun sebenarnya ketika keluar dari dasar hatinya yang paling dalam untuk membuat satu kekacauan. Semua orang mengharapkan damai. Mohon teman-teman, negara yang paling damai itu sekarang apa? Negara yang paling damai? Skotlandia? Swedia? Itu menjadi tempat destinasi banyak orang. Kenapa?
apa? Mereka ingin menikmati damai itu. Mereka ingin menikmati ketenangan jiwa. Dengannya kita percaya Bapak Ibu Saudara, setiap insan yang hidup di dunia ini pasti mengharapkan damai. Tetapi kenyataannya yang terdengar, yang kita lihat, informasi yang berkembang yang kita terima adalah kenyataan peperangan, kenyataan yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita kehilangan damai. Tapi saya ingin sampaikan begini, bagi kita yang berawas-awas seperti Matius pasal 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika kita berawas-awas artinya siap siaga, kita berjaga-jaga karena peristiwa itu memang harus terjadi. Peristiwa itu memang harus terjadi sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Alkitab hanya memberikan satu panduan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Saya percaya begini, bila hati kita telah teguh dan waktu kita percaya kepada Allah dengan segenap hati, maka apa yang dikatakan oleh Paulus, damai sejahtera itu yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Meskipun Bapak Ibu setiap hari kita mendengar berita-berita tentang perang, berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang menakutkan, berita hiruk pikuk yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, bila hati kita teguh tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan damai di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Di tempat ini hari Sabtu sudah dimulai kemarin, diadakan doa puasa jam 11 sampai jam 12 buka. Paling tidak ini adalah cara-cara langkah-langkah bagi kita untuk menenangkan diri dan membangun kepercayaan kepada Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita meniadakan berita tentang perang. Tidak mungkin kita akan membatasi diri terhadap hal-hal itu. Semuanya itu memang harus terjadi. Yang kita butuhkan adalah damai yang dari Tuhan. Sebab damai itulah yang akan menghalau segala rasa takut kita. Kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang menggelisahkan kita memang akan terus diperdengarkan di depan kita. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan dijaga oleh damai dan sejahtera dari Tuhan. Kita tidak boleh gelisah Bapak Ibu. Kita tidak boleh khawatir. Karena Alkitab menggarisbawahi kita diminta untuk menanti-nantikan terjadinya hal ini. Kenapa? Karena memang semenjak Israel atau orang-orang Yahudi menolak Kristus, mereka harus menerima penghukuman. Dan inilah tanda perang itu terjadi. Yang kedua adalah karena kita masih diminta untuk menanti lebih lagi hal yang lebih buruk. Nanti kita akan belajar pada ayat-ayat selanjutnya. Karena ini sifatnya masih umum, tetapi akan ada peristiwa yang memang menggetarkan hati kita sebagai orang percaya. Alkitab tetap menegaskan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Caranya bagaimana? Memiliki keteguhan hati dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Dari mana itu kita dapat?
bukan dari informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita, tetapi pada waktu kita rest, pada waktu kita istirahat, pada waktu hati kita dengan Tuhan terjaga relasinya dengan baik, maka aman dan sentosa hidup kita. Yang kita harapkan hari ini adalah kedamaian. Yang kita harapkan terjadi untuk menjaga hati dan pikiran kita supaya kita tidak gelisah adalah pekerjaan Dia di dalam hidup kita ini. Dan kita akan menjadi umat yang keluar sebagai pemenang ketika kita tetap membawa obor api Kristus, hati yang tetap teguh, yang bersemangat, yang bergairah, dan yang tetap percaya kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita memberikan atensi yang sungguh kepada Tuhan melalui firman-Nya, dan mari kita mempersiapkan diri untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Berita-berita, segala informasi yang menakutkan yang disebarluaskan oleh pihak-pihak iblis yang tidak bertanggung jawab, kiranya kita dapat tangkal itu dengan kuasa darah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang membawa kedamaian di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki sejahtera, kita memiliki ketenangan, kita memiliki kedamaian di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan hari-hari ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengabdian yang Kau berikan bagi. Saya mengundang ayat lain perjamuan
berita-berita yang dapat menggelisahkan kami. Kematian-Mu di atas kayu salib adalah senjata yang mematikan, adalah kuasa yang mampu menolong kami. Karenanya ketika sebentar kami akan makan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus, untuk kami mengingat, untuk kami mengenang peristiwa kematian Tuhan di kayu salib, di mana kemenangan gilang gemilang Engkau telah nyatakan kepada setiap kami, dan itulah yang dapat membentengi jiwa kami untuk kami tetap teguh dan berdiri kuat di dalam Tuhan. Sekalipun Engkau mengizinkan berita-berita itu harus kami dengar, peristiwa-peristiwa yang menakutkan kami lihat, kami dengar dengan mata dan telinga kami, tetapi kami percaya kuasa darah anak domba Allah akan melekat kuat di dalam hati dan pikiran kami, yang akan menjaganya dengan penuh. Sebentar kami akan melakukan perjamuan ini. Berkati para pelayan-pelayan perjamuan, berkati setiap jemaat Tuhan yang mengambilnya, mereka yang mengambil dengan iman dan percaya ada berkat yang tersedia bagi mereka. Dan Tuhan yang mendengar setiap doa dan cerita kami, sehingga puaslah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia.
bersama kita berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang mengalami dera dan aniaya. Tubuh itulah yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, agar kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, agar kita dikenyangkan oleh makanan tubuhnya, sehingga kita dimampukan untuk kita terus berjalan di dalam dunia ini. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang mengalir oleh sebab dera dan aniaya. Darah itulah yang dialirkan ke dalam tubuh kita untuk pengampunan dosa. Kita disucikan, kita dikuduskan, dan dipandang layak di hadapan Allah untuk dimahkotai kebenaran. Karenanya biarlah hidup kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Yesus.
kuasa dan kemuliaan-Mu bagi kami, sehingga kami masih tetap dan bisa berdiri sampai hari ini, melewati segala peristiwa-peristiwa yang sukar yang harus kami dengar, yang harus terjadi. Tetapi kami percaya dengan perjamuan kudus, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan lebih daripada itu, kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit, kami berkata dengan iman kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang sedang gelisah, kami yang sedang khawatir, kami yang sedang takut, ada kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat memandang sebelah mata peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan kekuatan Tuhan kami akan hadapi semua peristiwa itu. Karenanya setiap kebenaran firman Allah menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami semakin bertumbuh, untuk kami semakin berkualitas, semakin dewasa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami terima perjamuan dan berkat firman-Mu, dan kami terima dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Presiden untuk firman-Nya. Kembali kita bersama. Terima kasih ya Bapak dalam firman-Mu. Firman-Mu rema yang baru dalam kehidupan kami pribadi dan bersama. Sedang kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan yang diberikan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapak. Ampuni kami semua pelanggaran kami, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ketua Panitia Retret untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Om. Tante semuanya. Kami dari beberapa tim dari untuk pengadaan retret ya. Jadi beberapa panitia kemarin sempat sudah ngecek untuk tempat atau villa yang kita akan kunjungin untuk kita ibadah dari sana. Itu berlokasi di Villa Hosana, itu di daerah Puncak Cianjur. Jadi dari Puncak Pas itu nggak jauh ya. Dari Puncak Pas itu turun kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kilo kurang lebih. Gitu ya. Jadi itu perencanaan kita. Kemarin ada beberapa panitia yang pergi. Jadi sudah lihat daripada hasilnya itu, ya maaf ini mungkin agak kurang ahli dalam bicara ini. Jadi hasil retret itu perencanaan hari Lebaran ya. Memang kemarin sempat ada ngobrol sama yang tempat yang jaga villa itu, si Om Tio itu bilang kemungkinan untuk kalau untuk hari Lebaran itu kan karena kan dia season, jadinya lumayan agak mahal. Nah, untuk kita dapat harga murah itu hari Lebaran H plus kurang lebih sekitar 5 gitu, 4 atau 5. Karena kalau nggak ada perubahan, kalau Lebaran itu dari hari Jumat tanggal 20-an, kita mungkin sekitar Selasa gitu masuknya. Nah, iya. Jadi rencananya kita itu per kepala ya, untuk retret ini kita satu kepala itu kita tabung satu orang 350.000. Perencanaan kita sekiranya kita disanggup diberi kekuatan, dikasih Tuhan gitu. Jadi untuk semuanya, meskipun sebetulnya kami udah cek ke sana, untuk per kepala itu di Villa Hosana itu berikut dengan makan satu hari 3 kali. Jadi 180.000 per malam. Berarti kita pun itu masih ada kekurangan 10.000 per orang. Jadinya sebetulnya kalau memang sekiranya kita mampu, kita boleh tambah gitu di 360.000 per kepala. Itu dia. Jadi perencanaannya memang dari planning itu kita pengennya itu 2 hari 3 malam ya, atau 3 malam 2 hari. Aku kan ada kurang paham. Jadi 2 malam 3 hari itu dia. Harusnya mau segitu aja. Jadi kami beberapa panitia berharap untuk semuanya bisa mengikuti. Dan untuk anak di bawah usia 5 tahun atau 7 tahun itu dari pihak Villa Hosana itu tidak dikenakan biaya atau gratis, kecuali di atas ya, gitu dia.
di atas 5 atau 7 tahun lah. Mungkin kita nanti bisa nego karena kebetulan yang punya tempat itu juga pendeta atau gembala juga. Jadi memang untuk vilanya yang kami udah survei ya, itu memang dikhususkan juga untuk tempat ibadah karena memang ada aula untuk tempat ibadah, semuanya sudah disediakan sih di sana. Dan memang cuma kalau untuk makan sedikit kita sampaikan mungkin memang nanti kayak prasmanan, jadinya makanan itu kita nggak boleh ambil bebas ya, karena kan kita mungkin dengan cukup orang yang banyak gitu. Jadi dari mereka orang semua disiapkan, jadi makanan itu nanti mereka untuk lauknya dibagi sama mereka. Mungkin untuk pengambilan yang lain pun tidak berlebihan atau kayak gimana, secukupnya lah gitu. Mungkin ada pertanyaan atau apa ya sekiranya untuk dapat masukan buat kita gimana perencanaannya gimana gitu. Cukup ya mungkin ya, jadi kita berharap semua. Oh iya, maaf Pak Pendeta. Kalau boleh di perencanaan itu kan nanti bulan antara Februari atau Maret. Terakhir kita terima itu di akhir Desember atau awal Januari. Tapi diharapkan kita berdoa semuanya, kita berharap semuanya kita bisa beribadah bersama. Iya. Semuanya bisa senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Om dan Tante semuanya, Tuhan berkati. Selanjutnya disampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Cegianto tanggal 27 Oktober. Selamat ulang tahun untuk Ibu Yana tanggal 1 November. Tuhan memberkati. Pendaftaran IKK itu ditunggu sampai bulan Januari 2026. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang telah menyerahkan data untuk masuk di dalam IKK itu akan diproses pada bulan Januari 2026. Untuk Natal, bagi Bapak Ibu Saudara telah berjanji iman bisa menghubungi Saudari Yolan dan Jessica. Untuk celengan misi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Gembala. Dan formulir baptisan air dikembalikan kepada Ibu Gembala supaya kita bisa buatkan jadwal untuk katekisasinya ya. Dikembalikan kepada Ibu Gembala formulirnya supaya kita dapat data berapa orang yang akan dibaptis, supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Selamat kepada keluarga Papa Cleo, Mama Cleo yang Tuhan sudah berikan anak yang kedua. Kiranya ibu dan anak Tuhan berkati ya. Selamat untuk anak keduanya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati rumah tangga keluarga. Demikian beberapa pengumuman disampaikan, dan sekali lagi saya undang mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Untuk segala berkat dan kemurahan dari Tuhan dan Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik, kiranya kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami, diberkati segala usaha dan pekerjaan kami, diberkatilah kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan dengan tangan kami. Diberkatilah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak di dalam keluarga. Tangan Tuhan yang penuh dengan berkat menyertai kami sekalian. Engkau memberkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa bagi Ibu Yana, berdoa bagi Bapak Cegianto yang Tuhan telah pertambahkan usia.
Kami percaya Allah yang terus mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada mereka. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membela mereka sekalian. Kami berdoa bagi keluarga Papa Mama Cleo yang Tuhan telah pertambahkan seorang anak di dalam pernikahan mereka. Tuhanlah yang terus mengaruniakan segala yang terbaik, kesehatan, kekuatan yang baru kepada ibu dan kepada anak. Demikian kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan telah kerjakan bagi gereja, bagi umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhanlah kiranya yang menolong kami sekalian. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Hamba berdoa pulihkan Ibu Simanjuntak pasca operasinya. Pulihkan dengan sempurna hamba-Mu Bapak Stephen. Tuhan pulihkan dan sembuhkan Bapak Rudi. Tuhan berkati dan pulihkan Bapak Merlan Sigalinggi. Bagi Opung Bonar, bagi Bapak Yosef Chandra, Ibu Nina, Ibu Maria, anak kami Christine, anak kami Jessica, Kia. Tangan Tuhan yang melawat dan menyembuhkan mereka. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas tubuh mereka yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang mengandung, Ibu Agnes, Ibu Sally, Tuhan berkati kandungan dan berkati ibu sampai pada masa melahirkan. Tangan Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin. Bapa, terima kasih.